Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ayuhat talamid wa talamidat min ma'had al-islamiyah al-ittihad. Monggo sareng-sareng kita muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Amargi Allah Subhanahu wa taala ten wekdal enjing menika paring kanikmatan, paring kanugrahan dumateng kita sedaya. Sareng-sareng kita sedaya saged nglampahi siam ten gene wulan suci Ramadan. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala tansah nampi amal-amal ibadah kita sedaya, tansah nampi amal kesaenan kita sedaya, lan dadosaken kita sedaya minangka tiyang ingkang istiqomah anggenipun ibadah, istiqomah anggenipun nambah kesaenan, lan istiqomah anggen kita sedaya dados khalifatullah fil ard. Insyaallah. Monggo ngaos kita ten wekdal enjing menika sareng-sareng kita milai kanthi maos surah Al-Fatihah. Mugi-mugi waosan surah Al-Fatihah ingkang kita waos ndadosaken keberkahan tansah dipun paringaken dening Allah dumateng kita sedaya. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Alhamdulillah. Ngaji kita bisa kita lanjutkan kembali ya. Setelah kemarin kita membahas tentang bagaimana usaha untuk mengulang-ulang pelajaran, bagaimana sebaiknya seorang pelajar, seorang santri supaya ilmunya itu betul-betul merasuk di dalam dirinya, yaitu dengan cara mutolaah, takror, dan tentu saja dibutuhkan sebuah masa yang cukup untuk membuat ilmu yang kita pelajari itu betul-betul menjadi sesuatu yang bisa kita pahami dengan sungguh-sungguh. Okay. Nglajengaken bab ingkang kala wingi, nggih. Salajengipun kita membahas setunggalipun nasihat Imla Anil Qadhi Al-Khalil bin Ahmad As-Sarahsi. Setunggalipun syair saking Al-Khalil bin Ahmad Sarahsi ngendikanipun ihtamil ilma hidmatal mustafidi wa addim darsahu bi fi'lin hamidi. Ihtamil ilma, ihtam ngladenono sira al ilma ing ilmu. Hidmatal mustafidi kaya uli ngladeni wong kang amrih faedah. Wa adim lan nglanggengno sira darsahu ing dars ilmu bi fi'lin kelawan penggawe hamidin kang pinuji. Jadi untuk mendapatkan ilmu yang betul-betul mendalam dari apa yang kita pelajari, maka kita harus setia dengan ilmu kita. Kita harus melayani ilmu kita. Ilmu menika nggih makhluk Gusti Allah, tetapi makhluk yang bersifat abstrak, gak ketok. Nggih. Makhluk Gusti Allah, ilmu niku nggih makhluk Gusti Allah. Sehingga kita kalau pengen menjadikan ilmu itu sebagai sahabat kita, maka perlakukanlah ilmu itu sebagaimana kita memperlakukan seseorang yang kita pengen ambil faedah. Misalnya jenengan berkhidmah dalam sebuah pekerjaan, ono piyantun niku nyambut damel misalnya sebagai seorang tukang batu. Karena dia mengharapkan upah dari juragan yang mau memberinya upah, maka dia bekerja dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Mengharapkan
dari khidmahnya dia untuk mengerjakan rumahnya seorang juragan itu, dia akan mendapatkan upah dari apa yang dia kerjakan. Sama, ketika kita berbicara ilmu, itu juga kita perlu berkhidmah dengan ilmu kita. Supaya apa? Ilmu itu memberikan keberkahan, kemanfaatan kepada kita. Ihdamil ilma hidmatal mustafid. Kita semuanya perlu khidmah karung ilmu. Cuma bentuk khidmahnya jelas berbeda ketika kita berkhidmah kepada makhluk. Berbeda kalau kita khidmah kepada manusia. Khidmah kepada ilmu, caranya nanti akan dibahas adalah bagaimana memuliakan ilmu kita itu dengan cara tafakkur, dengan cara bulan baleni, dengan cara mencatat dengan baik, dengan cara angen-angen, dengan cara musyawarah dan sebagainya. Ini adalah cara kita melayani ilmu. Karena ilmu kalau nggak dilayani seperti itu, maka dia akan pergi. Dia nggak mau hinggap kepada tuannya. Kenapa? Karena dianggap sang tuan sudah bosen. Bosen karo awake. Mergo napa mboten nanti disebut. Karena ilmu itu nggak pernah disebut sama yang punya, yang memiliki ilmu itu, maka ilmu itu lama-lama lambat laun akan meninggalkan orang tersebut. Karena kita tidak berkhidmah kepadanya. Ibarat kata kita punya burung merpati yang menjadi peliharaan kita nggak pernah makani, kita nggak pernah memberikan dia sesuatu, maka lama-lama burung itu pun akan pergi dari tempat tinggal kita. Sama halnya dengan ilmu itu begitu masuk ke dalam kita dan kita tidak mau memberikan pelayanan terhadap ilmu itu, maka ilmu itu akhirnya akan pergi pula dari tempat kita. Lho carane khidmah karo ilmu niku napa? Wa idza mahafidha syai'an a'idhu summa akidhu ghayatat ta'kid. Wa idza mahafidha nalikane wis apal sapa sira syai'an ing suwiji-wiji a'idhu mongko mbolan balenono sapa sira ing syai' summa akidhu mongko nuli ngukuhno sira ing syai' ghayatat ta'kidi kelawan katok-katoke ngukuhake. Begitu ilmu itu sudah kita terima, walau sedikit walau qalil, maka kita perlu berkhidmah dengan ilmu itu dengan cara apa? Menghafalkannya, memahaminya, bulan baleni, sehingga akhirnya ilmu itu akan betul-betul berada di dalam diri kita. Contoh, nyun sewu, santri-santri riyen ingkang ten pondok sampun hafal mulhatul i'rab, sampun hafal Alfiyah Ibnu Malik, gitu. Bareng sak menika wangsul wonten dalempun kiyambak-kiyambak, mboten nate dihafalke walih, mboten nate dibuka kitabe walih. Kula kok mboten patoso yakin nak rencang-rencang ingkang riyen sampun apal terus ngasih 3 tahun enggak buka kitabe niku tesih apal niku kok kula mboten yakin. Mergo napa? Kita tidak berkhidmah dengan ilmu itu, maka ilmu pun akhirnya akan pergi meninggalkan kita. Sehingga menawi panjenengan menika kepengin pikantuk ilmu ingkang betul-betul boten ical nggih dibolan baleni diwongsal-wangsalni. Summa alikhu kay ta'uda alaihi wa ila tarsihi ala ta'bid fa idza ma aminta minhu fawatahu fantadib ba'dahu li syai'in jadid. Kita boleh berpindah untuk belajar ilmu yang baru nggih. Ketika kita betul-betul sudah merasa aman, merasa yakin bahwa apalan yang kita punya itu betul-betul telah bisa kita jaga. Ma'atikrori ma taqaddama minhu waqtina li sya'ni hadal majid. Dzakirin nas. Niki, dzakirin nas bil ulumi litahya. Dzakirin nas mitulungono sira annasa ing menungso bil ulumi kelawan umu litahya supaya urip sapa sira. Jadi ngeten. Kula kimutan riyen wekdal kula ngaos panjenenganipun Romo Kyai Fauzi niku nate sanjang. Seandainya engkau tiba di masyarakat dan ada kesempatan untuk mengajar, maka mengajarlah. Nggih, dadi santri kudu gelem ngajar. Mergo napa? Ngajar niku bisa membuat kamu hidup. Jangan engkau bayangkan tentang berapa besar bayaran yang akan kamu peroleh. Ngajarmu itu dalam rangka apa? Menghidupkan dirimu. Ilmu itu akan selalu punya persemaian di dalam dadamu. Ilmu itu akan punya tempat yang subur di dalam dadamu ketika engkau ajarkan kepada manusia.
Dan itu pun akan membuat kamu menjadi manusia yang hidup selama-lamanya. Long life ya. Kita akan never die. Orang-orang yang mengajar, maka dia tidak akan pernah mati meskipun tubuhnya telah terkubur di dalam tanah. Kenapa? Karena ilmunya akan selalu hidup di dalam sanubari santri-santrinya, di sanubari murid-muridnya, di sanubari anak-anaknya. Karena apa? Engkau telah mengajarkan itu semuanya kepada orang lain. Ilmu yang kau punyai itu akan menjadi sebuah aliran kuat dalam memberikan pahala kepadamu meskipun engkau sudah mati. Dzakirin nas bil ulumi litahya. Maka di sini penting bagi kita sebagai para pecinta ilmu untuk giar-giar ke ilmu. Giar-giar ke ilmu itu artinya apa? Berdakwalah kita dengan ilmu yang kita miliki. Makanya ten pondok menika biasanya enten masa hikmah. Masa hikmah dumateng para mutakhorijin dalam rangka membekali para mutakhorijin tentang ilmu-ilmu tentang berdakwah. Para mutakhorijin nak bar saka pondok menika nembe lulus saka pondok biasanya belum punya pengalaman yang cukup untuk berdakwah. Karena dakwah itu membutuhkan metodologi, dakwah itu membutuhkan pengalaman. Maka ten pondok biasanya santri-santri senior diaturi romo yai untuk mulai ngajar cah cilik-cilik, ngajar pesolatan, ngajar tentang apa nggih, baca tulis dan sebagainya, ngajar yanbu'a, ngajar yang kecil-kecil dulu. Ini semuanya akan memberikan pengaruh yang kuat kepada kita untuk bisa menjadi orang yang betul-betul dianggap oleh ilmu sebagai tempat yang subur, tempat di mana ilmu itu cocok untuk menghampiri kita. Nah, begitu kita sudah mulai mengajar, ya, maka ilmu itu aneh. Begitu kita bagikan semakin nyumber. Ilmu menika nak jenengan ngajar, boten badhe telas, tetapi semakin kuat, semakin lengket, semakin lengket, semakin lengket. Ya, boten kados duit, nak didum entek, nak ilmu boten, semakin didum semakin nyebar. Ini melebihi MLM, multi level marketing. Ilmu itu multi level marketing tingkat tinggi. Jadi jenengan ngajar ten kelas, setunggalipun ngelmu. Ngelmu niku akhirnya nyebar walih, sementara panjenengan tambah apal dengan apa yang diajarkan dan murid-muridmu mempunyai pengetahuan yang luas lagi untuk diajarkan kepada orang lain. Maka di sini disampaikan oleh Musonef, dzakirin nas bil ulumi litahya. Mengajarlah kamu kepada para manusia litahya supaya engkau hidup. Ya, hidup ilmumu dan engkau pun tidak akan pernah mati. Kenapa? Karena kita sampaikan, Anda akan dikenang, Anda akan diberikan pahala ilmu yang diajarkan. La takun ojo ono sira min ulin nuha bibaidin. Ya, bibaidin. La takun ojo ono sira min ulin nuha. Saking ukang padha duwene ilmu bibaitin iku kelawan adoh. Jadi gini. Kalau Anda pengen mendapatkan ilmu yang cukup, nggih, ilmu yang banyak, maka janganlah kita terhadap para ahli ilmu itu menjauh, apalagi membenci. Begitu kita itu menjauh dari para ahli ilmu, sumbering ilmu niku kok jenengan menjauh, ya enggak dapat. Maka supaya kita mendapatkan ilmu terus-menerus, ya mendekatlah kepada sumbernya, sumber ilmu itu. Misalnya, jenengan kok kepengen iso entuk sinyal bagus, kok menjauh dari BTS, ya lama-lama ya sinyal itu akan meredup. Ketika meredup, Anda nggak bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, sehingga di sini, kalau memang Anda itu pengen mendapatkan ilmu, ya mendekatlah dengan para ahli ilmu. Jika kepengen ngerti ilmu wong dagang sing sip, ya mendekatlah dengan orang yang ahli perdagangan supaya apa? Dapat ilmu perdagangan. Supaya panjenengan itu kepengen duwe ilmu pertanian yang bagus, ya mendekatlah dengan para ahli pertanian. Kalau panjenengan kepengen ngerti hukum-hukum agama kanthi luwih detail, ya mendekatlah dengan para kiai, para alim, para ulama. Nah, niki pun dados napa rumus ya, la takun min ulin nuha bibaidin. Kalau kamu pengen mendapatkan ilmu, jangan menjauh kepada orang yang mempunyai expert di bidang itu. Kenapa? Karena ini Anda akan
tidak mendapatkan keutuhan ilmu ketika misalnya menjauh dari para ahli ilmu. Jangan sampai kita itu ketidaktahuan kita dengan para alim, ketidakdekatan kita dengan para alim, akhirnya apa? Menimbulkan kita itu tidak bisa mendapatkan ilmu yang banyak karena tidak seringnya kita berdekatan dengan para alim. Banyak para kiai itu dulunya adalah merupakan khotim dari para kiai gurunya itu. Ada yang mungkin suka nderek dadi sopir, nak nyopiri ki ambake mboten namung sopir, tapi begitu dadi sopir Pak Yai ngaos ki ambake nderek ngaos, gitu. Ana santri sing tugase nata sendali kiyaine. Tapi nggih ngoten, begitu dia nata sandal mesti iso lungguh ngarep, mergo napa tugase nata sandal, sehingga dia mendapatkan ilmu ketika dia khidmah dengan para gurunya, mendekatkan diri ya. Mendekatkan diri kepada para alim itu akan membuat Anda memudahkan mendapatkan ilmu. In katamtal uluma unsita. In katamta lamun ngempetake sira al uluma ing ilmu, unsita mongko den lalekake sira. Hatta latura sing ora den tingali sapa sira ghairu jahilin angin wong kang bodho wa balidin lan tegese wong kang bodho. Jadi kalau panjenengan punya ilmu tapi ngempetke ilmune kon mulang ngaji ora gelem. Alasane gak duwe wektu. Kon mengajar malas, alasane gajine cilik, ngoten nggih. Kon mulang anake ngaji ora gelem. Kon mulang tanggane ngaji ora gelem. Nah, ilmu itu lama-lama akan beku. Ketika ilmu beku, maka ilmu itu kita akan terlupakan dengan ilmu yang kita pelajari, hatta la turu ghairu jahilin wa balidin, sehingga engkau semuanya akan terlihat sebagai orang yang bodoh. Mergo napa? Karena kita menyembunyikan ilmu kita. Cuma ilmu niku nggih mboten kenging dipamerke. Kadang-kadang niku enten sekelompok orang yang kepengin dipanggil dengan ustadz atau ingin dipanggil dengan kiai gitu ya, terus memaksakan diri untuk mengajarkan sesuatu yang semestinya mungkin dia belum makomnya untuk mengajarkan itu. Jadi Anda mengajarkan sesuatu itu adalah sesuatu yang betul-betul Anda pahami, yang jenengan pahami, yang jenengan mangertosi. Ampun mengajarkan sesuatu yang kita tidak mengetahuinya. Jadi jangan sampai kita semua menika termasuk tiang-tiang ingkang boten purun ngajar gara-gara persoalan duniawiyah. Jadi jenengan pun ditakdir Gusti Allah dadi wong alim, pun ditakdir karo Gusti Allah dadi wong pinter, tapi kon mulang ngaji kok gak gelem, iku kebangetan. Sangat kebangetan. Alasannya macam-macam. Alasannya enten alasane sibuk, enten alasane napa mboten gadah wekdal, enten alasane gajine cilik dan sebagainya. Nah niki mboten pikantuk nak ngendikane para kiai, para musyrif ingkang nganggit kitab niki, jangan engkau sembunyikan ilmumu itu, karena ilmu itu adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara untuk mensyukuri tiyang ingkang gadah ilmu inggih menika purun mengajarkan. Nggih. Purun mengajarkan ilmu niku. Summal jimta fil qiyamati naron. Wong nek ngempetke ilmu dihancam karo Gusti Allah, nggih, Gusti Allah ngancam. Mongko nuli den kendaleni atau dikumpulkan sapa mengkonelah orang-orang yang menyembunyikan ilmunya fil qiyamati ing dalam dina kiamat naron ing geni. Wa talhabdalan mulat-mulat sira bil adabi kelawan siksa asyadidi kang sanget. Dados menawi panjenengan menika ditakdir Gusti Allah dadi wong pinter. Kok ngono wis pinter sampean kon mulang ngaji gak gelem. Masyarakatmu wis njaluk sampean kon mulang ngaji mboten purun. Nah niki bahayanya nanti kita sendiri yang akan menerimanya. Kenapa? Nanti kita akan termasuk digolongke karo Gusti Allah, termasuk tiang-tiang ingkang digiring ten nggone neraka. Naudzubillah min dzalik nggih.
Monggo para santri dipun niyati napa ingkang sampun jenengan pelajari, ketika ada kesempatan untuk mengajar, mengajarlah. Ketika ada kesempatan untuk berbagi ilmu, berbagilah ilmu itu. Karena itulah yang sebenarnya menjadi buah ilmu yang selama ini kita cari. Wala budalan ora kena ora li talibil ilmi, keduwe wong kang golek ilmu minal mudzakarah, nggih. Saking mudzakarah, adu eling-eling, jadi berdiskusi. Munadzarah wal mutarohah. Fayam bagi mongko sayukjo ayakuna bil insafi, ayakuna yen to ana sapa talib bil insafi kelawan beninge ati. Wa ta'ani lan alon-alon wa ta'amuli lan ngangen-ngangen. Nggih. Wa yataharraza lan yen to ngreksa sapa talib anis syaghabi saking syaghabi niku ngobah-ngobahaken perkara kan Allah, nggih. Dados penting bagi para santri, gitu. Inggih menika mudzakarah. Mudzakarah, munadzarah, mutarohah, nggih. Apa sih manfaatnya ngoten nggih? Manfaatnya banyak sekali. Dengan mudzakarah kita itu akan pedek-pedekan karo konco lah, mudzakarah. Jadi sehingga akan membuat kita itu lebih cepat untuk mendapatkan pengetahuan ketika kita berkumpul dengan teman-teman kita. Maka nak cara saiki ana sing jenenge belajar kelompok, ya. Belajar kelompok niku salah satu tujuannya mestinya mudzakarah. Nggih, mudzakarah, munadzarah. Munadzarah niku adu nalar, adu argumen. Niki cara belajar seperti ini sebenarnya merupakan cara belajar yang luar biasa yang saat ini diterapkan dalam dunia pendidikan, baik di perguruan tinggi maupun di sekolah-sekolah maju. Ini menggunakan teknik mudzakarah, munadzarah lan mutarohah. Okay. Diajari diskusi, ya, diskusi masing-masing menyampaikan pendapat, ya. Nak jenengan ngertosi ternyata metode seperti itu yang sekarang ini ngetren di kampus-kampus, di sekolahan-sekolahan yang maju, diskusi kelas, masing-masing menyampaikan pendapatnya. Itu ternyata sudah dibahas secara lama, sudah lama oleh musonef kitab Ta'limul Muta'allim menika, gitu. Ya. Tetapi ketika kita berdiskusi kepada teman-teman kita itu harus diiringi dengan hati yang bening, ya. Saya nyalakan kipas angin dulu, agak panas. Ya. Para santri, besok ketika kamu di masyarakat akan ketemu dengan banyak pihak yang bisa jadi pendapatnya mereka itu berbeda sama sekali, bahkan mungkin bertolak belakang dengan Anda. Dan santri perlu belajar untuk menyampaikan gagasan-gagasannya secara baik. Kadang-kadang kita akan ketemu orang-orang yang mengajak kita berdebat. Kita ketemu orang-orang yang mengajak kita untuk menuntaskan sebuah persoalan hukum. Maka mumpung Anda masih di pesantren, belajarlah tentang ilmu ini. Ilmu berdebat, ilmu berdiskusi, ilmu mengungkapkan gagasan, ilmu mengungkapkan pendapat secara lisan, gitu. Karena ini dalam bahasa modern disebut dengan soft skill, ya. Soft skill apa sih? Soft skill itu pengetahuan atau keahlian yang lembut, keahlian yang halus. Salah satu bentuk dari keahlian halus yang harus dikuasai oleh orang-orang saat ini adalah kemampuan komunikasi dengan baik, kemampuan menyampaikan argumen dengan baik, kemampuan untuk memanage sebuah persoalan dengan baik. Nah, niki di pesantren diajarlah kita dengan mudzakarah, munadzarah, ya. Ada forum di mana panjenengan dibiasakan di pesantren untuk mudzakarah, munadzarah, nggih, mutarohah, tapi semuanya itu harus dilakukan dengan beningnya hati. Ampun diniati menang-menangan. Nah, ini penting.
Sangat penting malahan. Nanti ketika Anda keluar dari pondok akan ketemu dengan orang-orang yang mempunyai pandangan-pandangan yang mungkin bisa jadi bertolak belakang dengan yang kita punya. Bagaimana kita menyampaikan hujah atau pendapat kita dengan benar? Nah, ini penting, kemampuan untuk mudzakarah tadi ya. Mudzakarah, munadharah ini penting. Fa innal munadharata wal mudzakarata ya. Fa innal munadharata sak temene adu nalar. Munadharah niku adu nalar ya. Adu gagasan. Wal mudzakarah lan diskusi berbantahan iku musyawaratun rembukan. Wal musyawaratu utawi rembukan innama takunu li istikhrajis shawabi. Jadi ketika Anda melakukan sebuah mudzakarah itu tujuannya adalah untuk mencari ketemunya sebuah kebenaran. Mboten aton suloyo. Kadang-kadang ada orang itu yang penting berbeda. Ini namanya WTS. WTS itu apa? Waton suloyo. Yang penting aku beda, bengoke banter, salah gak apa-apa. Niku aneh. Ya. Jadi kadang-kadang memang kita perlu mengencangkan urat leher kita untuk mendebat sesuatu. Ya. Jadi saking saya itu melihat kalau ada santri itu berani berdebat, itu berarti dia punya konsep. Santri kok berani berdebat dan berdebatnya itu punya konsep, pasti jawabannya adalah nyambung. Yang menjadi repot adalah ketika berdebat tanpa konsep. Ini nanti namanya debat kusir. Debat kusir ku napa? Ya debat sing gak ono rampunge, karena apa? Yang dicari itu sing penting beda. Nah, ini yang nggak boleh. Jadi santri itu penting mempunyai kemampuan komunikasi, tadi kita sampaikan ya. Penting sekali, ini saya rasa sangat penting. Bukan cuma penting, tetapi sangat penting bagi santri untuk menguasai ilmu komunikasi, perdebatan, supaya kita bisa menghasilkan sebuah kebenaran. Makanya tidak heran kalau di pondok pesantren muncullah budaya yang namanya bahsul masail. Bahsul masail niku membahas beberapa masalah. Ada asilah yang ditanyakan, kemudian masing-masing pihak itu nanti akan ada yang memberikan argumen. Nanti ada yang pro, ada yang kontra, ada yang ngerot gitu ya. Jawaban dari masing-masing itu harus didasarkan kepada sebuah pemikiran yang sudah disampaikan, ada teksnya yang menjelaskan itu. Tidak boleh hanya berdasarkan pemahaman saja. Ini adalah budaya positif, sangat positif di pesantren. Alhamdulillah Pondok Pesantren Al-Ittihad punya acara khusus tentang itu. Bagaimana santri-santri diajarkan tentang menelaah sesuatu. Jadi memikirkan dari asilahnya saja biasanya kita butuh waktu bermenit-menit gitu ya. Misalnya ada asilah itu kemudian ditelaah dulu. Sekup batasan asilahnya seperti apa. Terus nanti baru kemudian ketika dianggap asilahnya sudah bisa dipahami oleh semua pihak, kemudian diluncurkan dengan sebuah pendapat. Nah, ini budaya bahsul masail yang ada di pesantren ini harus dipertahankan. Karena ini akan membuat orang-orang untuk bisa satu, percaya diri dengan apa yang dipahami. Karena pintu dari segala macam kebagusan itu adalah ketika Anda percaya dengan apa yang Anda sampaikan itu benar. Ya, kalau Anda sudah mulai ragu-ragu, ya itu nanti tidak benar. Dan ini dengan adanya bahsul masail ini akan mengasah kemampuan kemampuan bicara dengan baik. Anda akan terlihat apakah menjadi pribadi yang matang ataukah pribadi yang masih mentah adalah ketika Anda diuji bagaimana mempertahankan pendapat ketika ada orang lain itu menyerang pendapat kita dan tidak sepakat dengan kita, apakah kita akan emosional, apakah kita akan tenang. Nah, itu menguji mental, namanya maturity kita, tingkat kedewasaan kita terhadap persoalan. Dan itu nanti manfaatnya tidak hanya kemampuan kita mengatasi masalah itu, nanti masalah-masalah di luar itu akan sangat beragam. Dan kita dengan memahami bahsul masalah itu akan memiliki cara berpikir yang sistematis ketika hendak menyelesaikan masalah. Wadzalika innama yahsulu bita'amuli wa ta'ani wal insafi
Wala yahsulu dzalika bil ghadab wasyaghabi. Nggih. Wa dzalika utai mengkono-mengkono mudzakarah. Innama yahsulu bita'ammuli wa ta'ani wal insafi wala yahsulu dzalika bil ghadab. Kemampuan mudzakarah kita, munadharah kita, mutorohah kita, la yahsulu itu tidak bisa ngasilake dzalika yang mengkon-mengkonolah tingkah bil ghadabi kelawan ghadab. Nggih. Kita enggak dapat ketemu kebenaran kalau kita itu ngototnya itu pakai ghadab. Jadi perkara apik tapi nak nyampe kene karo muring-muring, ghadab itu nanti ya akan sulit untuk diterima. Nggih. Wasyaghabi, nggih. Ora kena memperputar balik fakta. Fa ing kanat mongko nalikane ana apa niatuhu niate wong kang golek ngilmu iku minal mubahasati saking oleh adu bicara ilzamal khosmi iku krana ngalahake musuh wa qahruhu lan tegese ngalahake musuh la yahilu dzalika mongko ora halal ora kena apa dzalika mengkono-mengkono lah tingkah. Jadi kalau Anda itu sedang diskusi ya tujuannya mencari kebenaran. Bukan masalah ben dianggap sampean iku menangan dalam debat, ben sampean dianggap niku jago bersilat lidah. Itu tidak boleh. Ya. Tapi tujuannya adalah mencari kebenaran. Memang dalam diskusi itu ya wajar, ada ngotot-ngototan itu ya wajar. Tetapi sebaik-baik ngotot adalah ngotot yang tidak ada di dalamnya niat yang mengandung al-ghadab. Kalau mengandung al-ghadab itu nanti bubrah. Mergo napa? Ghadab niku perkawis ingkang jelas mboten pikantuk dening Gusti Allah. Diskusi kok karo nesu-nesu, niku mboten kenging. Boleh ngotot. Nah, beda loh ya. Beda antaranya ngotot dengan ghadab. Kalau ngotot itu berarti kita itu konsisten dengan pendapat kita. Kalau ghadab itu ada emosi yang muncul yang mengharuskan bahwa pendapat kita itu benar, pendapat orang lain itu salah. Ya. Jadi niki penting banget bagi kita para pencari ilmu untuk memperkaya khasanah kita, memperkaya cara pandang kita dengan cara mudzakarah, munadharah, mutorohah, tetapi itu semuanya please engkau lakukan dengan meninggalkan sifat ghadab. Ya. Karena apa? Anda akan dipandang kerdil, Anda akan dipandang remeh oleh mustami', Anda akan dipandang remeh oleh orang lain, Anda akan dipandang remeh oleh Gusti Allah ketika Anda diskusi dengan marah-marah. Ya. Diskusi dengan marah-marah itu nanti akan dianggap sebagai sesuatu yang jelek. Wa innama yahilu dzalika liidharil haqi. Wa innama yahilan angin pestine halal kena apa dzalika mengkono-mengkonolah mubahasah liidharil haqi iku krana nglahiraken perkara kang hak. Nggih. Anda boleh kenceng bicaranya boleh, tetapi bukan karena menang-menangan, tetapi karena napa wau nglahiraken perkara ingkang hak. Wa tamwihu wal hilatu la tajuzu fiha illa idza kana nalikane ana apa lah mengkono tingkah sapa al khosmu mungsuh ana iku muta'annitan iku ngewoh-ngewohi la taliban lil haqi ora krana amrih lil hakim maring perkara kang hak. Beda meneh misale Anda sudah tahu bahwa musuhmu itu memang sengaja untuk mutar-muter ke fakta yang tujuannya memang mencari-cari kesalahan. Nah, ini kita perlu skakmat ya. Saudara sekalian, banyak sekali tokoh-tokoh kita, tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan kita, itu adalah orang-orang yang ahli dalam berdiskusi. Salah setunggalipun tokoh nasional kita mboten lulusan sekolahan tetapi ditakuti oleh penjajah Belanda inggih menika Haji Agus Salim. Nggih, Kiai Haji Agus Salim menika setunggalipun ulama ingkang masyaallah beliau itu kalau ngendikan, kalau berbicara, kalau mendebat sebuah persoalan sangat detail.
Sehingga Belanda sering dibuat kalang kabut dengan dengan argumen-argumen yang diberikan oleh panjenenganipun Romo Kiai Haji Agus Salim. Oke. Padahal ini beliau bukan lulusan Leiden Belanda, beliau hanya lulusan pesantren, tapi kemampuan munadharahnya, kemampuan mubahasahnya sangat cermat, gaya bahasanya juga sangat bagus, maka ini membuat para penjajah Belanda itu tidak bisa ngapusi. Jadi kekalahan ini kalau panjenengan lihat sejarah memang sesuatu yang harus kita kenang begitu ya. Sejarah di mana Pangeran Diponegoro bisa ditangkap oleh Belanda pada tahun 1830 ya. Itu adalah kelicikan Belanda dalam berdiskusi ya. Kelicikan Belanda dalam berdiskusi akibatnya apa? Akibatnya Pangeran Diponegoro ditangkap, dilucuti ketika diskusi itu sudah mengarah kepada hal-hal yang sebenarnya memang sengaja untuk tidak mendapatkan hasil, tetapi waktu itu Pangeran Diponegoro mungkin terlalu berprasangka baik begitu ya. Akibatnya beliau itu ketika diundang dalam forum itu disuruh tidak membawa senjata, padahal forumnya itu di mana para pasukan Belanda sudah siap dengan senjata. Begitu beliau tidak boleh membawa pasukan dan masuk ke dalam perundingan, belum selesai perundingan dimulai, ketika tidak ada kesepakatan, beliau nggak boleh pulang. Beliau nggak boleh pulang, kemudian beliau ditangkap dan diasingkan ke Makassar. Nah ini mungkin waktu itu Gusti Allah memang mentakdirkan seperti itu ya, tapi secara dzahiriyah mestinya di sana ada upaya untuk melihat gelagat perundingannya itu nanti akan seperti apa sih draftnya itu. Nah ini penting bagi para santri, seandainya suatu saat besok Anda harus mendiskusikan sebuah persoalan, kita harus kuat dengan argumen-argumen yang kuat sehingga nanti kita tidak didikte oleh mereka, tetapi kita bisa membawa suasana itu betul-betul pada suasana yang kita kendalikan ya. Jangan sampai kita malah dikendalikan oleh orang-orang yang pengen mendebat kita. Ini penting bagi para santri untuk memahami tentang bagaimana membahas sebuah persoalan dengan cara mudzakarah tadi ya. Kecuali nanti tadi disampaikan ya, kita nggak boleh sambil marah-marah atau mengalahkan, nggak boleh. Kalau memang musuh kita itu, lawan diskusi kita itu adalah orang-orang yang betul-betul berusaha menyesatkan kita, ya, dia menggiring sebuah opini yang akan menyesatkan kita, maka boleh bagi kita tujuannya adalah mengalahkan. Ya. Supaya apa? Kita tidak disesatkan dari kebenaran. Ya. Wa kana lana sapa Muhammad bin Yahya idza tawajjaha alai al-iskal walam yahdurhul jawab yaqulu lahu ma alzamtahu lazimun wa ana fihi nadirun wa fawqa kulli dzi ilmin alimun. Para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita belum memahami sesuatu, okay, maka jangan jawab asal-asalan. Kalau nggak ngerti ya ngomong nggak ngerti. Jangan sampai asal jawab padahal itu keliru. Nggak boleh. Ana wong takon hukum karo sampean nggak arti jawabane. Ya aja terus kemudian nduk karang-karang dhewe. Nggih, aja nduk karang-karang dhewe. Maka jawablah ini, wa kana lan ana sapa Muhammad bin Yahya idza tawajjaha. Nggih. Alaihi apa al-iskalu perkara kang muskil. Adi iskal masih muskil, enggak ketemu jawabannya. Lam yahdurhu. Nggih. Lan ora teka ing Muhammad bin Yahya apa al-jawabu jawabi. Yaqulu mongko nuli ngendika sapa Muhammad lahu maring musuhe mau, orang yang ngajak bicara, ma alzamtahu lazimun. Ma alzamtahu utawi ingkang wis sampean tampakake sira ing ma lazimun iku tetep wa ana uta ingsun fi ing dalem ma
Nadirun iku wong kang nalar-nalar wa fauqa kulli dzi ilmin alimun. Jadi dia akan mengatakan gini, baiklah Bapak atau pendapat Bapak sudah saya pahami. Ya, saya sudah memahami pertanyaan Bapak, namun ya, untuk sementara saya belum bisa memberikan jawaban yang tepat, tetapi saya akan berusaha untuk mencari tahu untuk jawaban ini, gitu ya. Jadi kalau tidak tahu ya terima aja dulu pertanyaannya. Saya sudah memahami pertanyaan saudara, namun mungkin saya butuh waktu untuk menjawabnya. Nggih. Ampun kesusun jawab, nak durung ngertos jawabanipun. Nah niki penting bagi kita, nggih menika tidak waton jawab, padahal kita tidak tahu jawabannya. Kenapa? Kita akan ditertawakan orang. Oh nggak ngerti jawabannya kok jawab. Mending meneng, nggih mangke kula padosi jawabanipun untuk sementara. Belum dapat, mboten napa-napa mengkaten. Ora jawab tapi jawabnya malah pertanyaane ngalor, jawabane ngetan. Lah niku mangke rak diguyu tiyang kathah sampean, nggih. Ngoten niku malih nak ternyata jawaban panjenengan sing ngarang niku wau malah dinut kali tiyang kathah, malah dosa kabeh. Wa faidatul mutorohah utawi faedahe mutorohah, nggih. Adu perdebatan wau nggih. Wal munadharah lan munadharah nggih nggih aqwa iku luwih kuat min faidatil mujarradi tikrar luwih kuat aqwa iku luwih kuat min faidatul mujarradi tikrar ketimbang saking faedahe mung bulan baleni. Sampeyan sinau bulan baleni ora ana sing debat, iku rumangsane sampeyan wis paham, tetapi sejatinya itu kadang-kadang kita masih kelewatan dengan banyak hal. Li'anna fikum tikraran wa ziyadatan, karena sak temene ing dalem bantahan mau yo termasuk mengandung tikrar wa ziyadatan lan hasil tambah dari pendapat orang lain. Sampeyan ngapalke, misale ngapalke Melhatul I'rab, ngapalke Alfiyah nggih, pun hafal alamat rafa ngeten hafal. Terus kemudian tidak ada perdebatan. Ini seakan-akan sampeyan sudah hafal tetapi sebenarnya prakteknya kurang. Begitu di situ ada musyawarah alfiyah, misalnya ngoten nggih. Kayak lafat, kayak kalimah, kados mekaten, kon maknani, terus diterkipe iki dadi apa, alamate apa, terus sampai bantah-bantahan endi bait alfiyah sing nerangke masalah iku. Terjadi argumen. Maka ini akan membuat kita semakin faham, ya, otomatis bulan baleni dengan pelajaran kita. Misalnya enten pertanyaan sederhana ngeten. Ya. Enten pertanyaan sederhana, nggih janjane pertanyaan niki banyak terjadi saat ini. Banyak masjid-masjid menika sami meliburkan sholat Jumat gara-gara virus corona. Dengan delok teng Jakarta, Tegal, Surabaya niku kathah masjid sak menika mboten wonten sholat Jumatan masjid. Terus kemudian pertanyaan dari mustamiknya, ketika masjid dilarang untuk sholat Jumat, gitu, bolehkah sekelompok warga yang ada di sana itu menyelenggarakan sholat Jumat mandiri ten nggone RT-RT-nipun kiyambak ingkang manggene mboten ten masjid? Ono pertanyaan kados ngoten. Gitu. Sak menika masjid kathah ingkang nutup mboten pikantuk salat Jumat. Karena alasannya berkumpulnya orang banyak. Gitu. Jika kemudian ada warga yang berinisiatif, okay, menyelenggarakan sholat masjid ten nggone RT nipun kiyambak, ten mriku kiyambake nderekaken dawuhipun Imam Malik, pindah madzhab intikal madzhab Malikiyah, dengan catatan jumlah yang Jumatan niku nggih
Sing penting sak ndure wong 12. Dadi RT 1 ana Jumatan, RT 2 Jumatan, RT 3 Jumatan, RT 4 Jumatan, RT 5 Jumatan. Misale ngoten enten gangsal RT. Gitu. Niku kira-kira hukume sampun saged gentos dadi gantine salat zuhur napa dereng. Nah, misale ngoten. Luwih sae pundi Jumatane libur salat zuhur kiambak-kiambak ten griya napa gawe salat Jumat dhewe-dhewe. Nah, mau tidak mau di sini akan terjadi perdebatan-perdebatan antar mereka yang punya pendapat. Sing di pendapat pertama udah iso, salat Jumat niku kudune manggone ten masjid. Gitu. Jumatan niku nggih ten masjid, ten niku disepakati tempatnya niku wau dienggo salat maktubah 5 waktu lagi kena kanggo salat Jumat. Oh, pendapat pertama kayak gitu. Pendapat yang kedua, lho. Jumatan niku kewajiban. Sapa wonge sing ninggal salat Jumat ping 3 berturut-turut, maka dia akan dikelompokkan sebagai orang munafik. Maka kita akan menyelenggarakan salat Jumat. Darurat. Nah, ini mau nggak mau dua orang yang punya perdebatan ini akan membuka kitabnya masing-masing. Membuka kitabnya masing-masing akhirnya dicarikan sebuah jawaban manakah yang paling tepat. Apakah sebaiknya memang Jumatan itu libur diganti sholat zuhur kiambak-kiambak, ataukah RT itu menyelenggarakan sholat Jumat sendiri. Nah, ini tantangan bagi para santri yang kemudian ketemu kahanan ingkang kados mekaten, kemudian ada perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat itulah yang kemudian akan membuat sampean buka kitab meneh. Nak normal syaratnya Jumatan kedah ngeten Syafi'iyah kedah jumlah yang sekawan dosa, misalnya ngoten nggih. Kemudian rukune khutbah kados mekaten mangke napa kedah enten napa mulai waktu Jumat kedah manjingi waktu duhur. Nah, di situ tidak ada perdebatan, cuma tekror tentang kaidah-kaidah yang kaidah-kaidah yang pun biasa, ngoten nggih. Begitu kemudian ada persoalan, ada perbedaan pendapat, maka di sini akan ada namanya mutorohah munadzaroh. Nah, kitab ini menerangkan ini, kitab ini menerangkan ini, dan seterusnya. Akhirnya ketemulah hal yang disepakati bersama-sama. Ini contoh. Wakilalan dan ngendikake mutorohatu sa'atin utawi berbantahan dalam 1 jam. Khairun iku luwih bagus min tikrori syahrin tinimbang bulan baleni sesasi. Lakin idza kana tetapine nalikane ana pebantahan ma'amun sifin salimin sertane ati ingkang wening salimit tabi kang selamet wateke. Nggih, kang selamet wateke. Berkaitan dengan sholat Jum'ah di beberapa tempat. Kalau daerah-daerah panjenengan mungkin masih bisa sholat Jumat dengan baik, ya. Di beberapa kota niku sampun agak kesulitan melaksanakan sholat Jumat. Nah, sehingga kemarin ada beberapa telepon dari Tegal dan sebagainya yang intinya ada pro kontra di masyarakatnya kaitannya dengan boleh enggak sholat Jumat itu dilaksanakan sementara pemerintah melarang sholat Jumat. Oke. Nanti pemerintahnya itu melarang sholat Jumat sementara warganya pengen sholat Jumat. Nah, manakah yang harus dituruti begitu ya? Nah, ini menimbulkan perdebatan yang panjang dan akhirnya dicapai kesepakatan bahwa sholat Jumat dilaksanakan tetapi aturan social distancing diikuti protokolnya. Jadi para jamaah itu kalau ke masjid harus diperiksa suhu badannya dulu dan harus pakai masker. Tidak ada masker, tidak boleh Jumatan. Dan Jumatan masjidnya itu dikasih jarak 1,5 meter sesuai dengan anjuran pemerintah. Jadi sofe jadi gak
rapet-rapet wis ra apa-apa. Rapete shaf gak sunah nggih. Gak rapet gak apa-apa kondisi ini darurat. Kemudian sholat Jumat dikhususkan bagi para mukimin saja, para musafir di perjalanan yang mau sholat Jumat di situ tidak boleh karena sholat Jumat di situ hanya khusus untuk mukimin ahli qaryah yang bertempat tinggal di situ dan tidak kemana-mana karena memang dia sudah nggak kemana-mana di situ sehingga sholat Jumat dilaksanakan. Saya bilang tidak boleh sholat Jumat neng RT kiambak neng mboten kenging. Engko tujuan utama sholat Jumat itu kan persatuan umat. Nah RT nggawe sholat Jumat neng nggone ketua RT dengan ketua RT niku mboten pas ngoten niku. Dadi ning ketua RT ana wong 15 nggih sholat Jumat, RT 5 wong 15 sholat Jumat. Jarine pindah madhab. Ndak oleh, tempatnya sholat Jumat niku kan untuk menyatukan jamaah begitu ya. Kalau memang kondisinya seperti itu ya dengan cara aturan yang ketat tadi ya. Yang sakit tidak usah berangkat ke masjid terlebih dahulu. Wa iyyaka lan ngrekso sira wal mudzakarata ing mudzakarah. Ma'a muta'annitin sertane wong kang ngewoh-ngewoh ghairi mustaqimin kang ora jejeg. Ghairu mustaqimi tabi kang ora jejeg wateke. Fa inna tabi'ah mengko sak temene watek iku musriqatun. Cok-cok nyolong. Wal ihlaqa lan sak temene budi pekerti mutaadiyatun iku mbrentek. Wal mujawaratu lan stune kekancan ya, tetanggan muasiratun iku nglabeti. Jadi hati-hati kalau panjenengan menika mangke duwe kanca nggih, duwe kanca temriku rencange panjenengan iku memang ahli bikin gara-gara. Ahli bikin gara-gara, ahli bikin napa nggih? Panasnya telinga, merahnya telinga, ahli pokoknya ini memang ahli debat dan ahli menjatuhkan mental orang. Nak sampean kumpule karo tiang-tiang ngoten, nanti lama-lama sampean akan ikut terpengaruh dengan gayanya dia. Karena yang namanya watek itu biasanya sok niru. Manusia itu kan tadi kita sampaikan akhlake koncone niku mbrentek. Mbrentek dumateng rencange. Jadi kita disuwun hati-hati kalau kita itu mempunyai teman yang teman kita itu betul-betul sudah ketahuan akhlaknya dia seperti apa ya, akhlaknya dia seperti apa, tingkahnya seperti apa, hati-hati. Nanti kalau kita ikut-ikutan dia terus, lama-lama kita terpancing. Ketika terpancing lama-lama kita ikut gayanya dia. Nah, gayanya seperti itu ya melok-melok. Nah, niki karena disampaikan tadi oleh musonef bahwa akhlak itu kadang-kadang cok mbrentek sing jenenge lelabetan karo kanca nggih. Kita berteman itu apa yang kita lihat, apa yang kita pergauli itu lama-lama akan mengaruhi tingkah-tingkah kita. Sehingga sama musonef kita diminta untuk hati-hati nggih. Demikian para santri rahimakumullah, hari ini kita berbicara tentang bagaimana manfaat berdiskusi. Bagaimana manfaat adu nalar. Bagaimana manfaat kita itu bertukar pendapat, bertukar pikiran. Karena ternyata bertukar pikiran itu manfaatnya luar biasa. Itu lebih bagus daripada sebulan kita membaca sendiri tanpa ada diskusi. Tentu saja di sini butuh peran para guru, peran para ustadz untuk menjadi fasilitator dalam diskusi. Kalau diskusi tanpa ada fasilitator dalam berlatih begitu ya, maka nanti bisa menimbulkan debat kusir. Maka ketika kita ada musyawarah gitu ya, mestinya ditunjuklah salah satu di antara anggota musyawarah itu, musyawirin, ada seseorang yang dianggap mempunyai pengertian cukup sebagai moderator atau sebagai lajnah. Ketika keputusan itu
adalah sangat muskil, sangat sulit begitu ya. Masing-masing kedua belah pihak punya argumen yang sama sekali tidak sama, ya berbeda, sehingga di sini butuh penengah, ya butuh penengah. Nah, praktek yang seperti ini monggo dipertahankan di dunia pesantren, karena ini adalah merupakan hasanah keilmuan yang luar biasa indah dari dunia pesantren. Kebiasaan untuk bahsul masail ini betul-betul merupakan tradisi yang luar biasa. Tradisi ini merupakan tradisi yang penuh dengan makna, ya. Nak santri-santri sing urung patek iso ngomong, urung patek paham, ya teko ngrungokke ning bahsul masail. Lama-lama dia akan mulai terasa, ya. Nah, jangan sampai diajak bahsul masail malah nggak berani, minder. Nah, itu yang nggak boleh. Jadi bahsul masail nggak mau berangkat. Ada munadharah, ada muhadarah, nggak mau ikut dengan berbagai macam alasan. Padahal sebenarnya ini sangat penting sekali buat kita para santri untuk memperkuat hafalan kita, memperkuat argumen kita. Dan tentu saja dengan yang seperti itu akan membuat kita terbiasa ketemu dengan upaya-upaya pemecahan masalah yang nantinya mungkin di masyarakat kita akan ketemu dengan hal-hal yang di luar dugaan dari konteks yang kita pelajari di dalam pesantren kita. Kita akan kembali buka kitab kita lagi dan sebagainya. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan membawa kemanfaatan dan keberkahan buat kita semuanya. Kalau ada yang salah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan marilah kita memohon kepada Allah menerima amal ibadah kita, utamanya amal ibadah di bulan puasa ini. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.